Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di instrumentasi dan pengukuran. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang jenis dan cara-cara pengukuran. Di mana untuk jenis dan fungsi alat ukur sendiri itu adalah yang pertama pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan aktivitas membandingkan kuantitas fisik dari objek dan keadaan di realnya bagaimana. Jadi fisiknya bagaimana, realnya bagaimana. Itu adalah pengukuran. Alat ukur sendiri alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut dalam suatu istilahnya data yang bisa diterka atau bisa diketahui, bisa dianalisis nanti. Metode metrologi. Nah, di sini untuk meteorologi sendiri ialah bidang yang mempelajari cara-cara atau skema-skema atau kisi-kisi terkait langkah-langkah atau cara-cara pengukuran. Nah, untuk cara-caranya sendiri di alat ukur juga ada beberapa. Yang pertama itu adalah alat ukur langsung, di mana alat ukur langsung ini adalah alat ukur yang digunakan pada pengukuran langsung, di mana si pengukur atau orang yang mengukur dapat membaca hasil pengukurannya secara langsung atau live pada saat itu juga pada bagian penunjukan atau skala dari alat ukur tersebut. Maksudnya itu misalnya kalau kita menunjuk atau mengukur menggunakan ohmmeter, ampermeter, maka ada nilainya di situ. Itu langsung real pada saat itu juga akan keluar nilainya. Nah, untuk alat ukur tidak langsung, alat ukur tidak langsung ini ialah alat ukur yang hasil pengukurannya tidak dapat langsung terbaca. Jadi setelah dilakukan pengukuran, maka harus dilakukan pengukuran kembali menggunakan alat ukur langsung. Maksudnya di sini ada kombinasi beberapa alat ukur. Nantinya alat ukur ini hasil-hasil alat ukur ini dikombinasikan akan membentuk satu atau akan digabungkan akan menghasilkan suatu nilai ukur dari alat ukur yang diinginkan. Contoh alat ukur langsung misalnya alat ukur listrik seperti voltmeter, di mana untuk voltmeter sendiri alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda potensial atau tegangan listrik dari dua potensial listrik. Ampermeter, alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Ohmmeter, alat ukur yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup daya untuk menahan dan mengalirkan arus listrik dalam sebuah konduktor sebagai alat ukur listrik. Dan wattmeter, instrumen untuk mengukur power listrik atau rate supply energi listrik dalam satuan watt untuk rangkaian sirkuit apapun. Jadi tampilannya adalah untuk volt itu untuk tegangan, ampere itu untuk arus, ohmmeter untuk resistansi, wattmeter untuk daya. Maaf. Lanjut ke anemometer. Nah, ini untuk alat ukur langsung di alat ukur presisi. Yang tadi itu adalah alat ukur listrik, ini alat ukur presisi. Anemometer di sini alat untuk mengukur kecepatan dan tekanan angin. Di mana anemometer ini dia mengatur atau mengetahui seberapa cepat angin atau tekanan angin, kecepatan angin yang berada di area tersebut. Barometer, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Jadi tekanan udara bisa diukur dengan barometer. Hidrogen, hidrogen di sini adalah alat untuk mengukur tingkat kelembaban suatu tempat. Jadi kayak kelembaban dari suatu ruangan, ya, hygrometer inilah yang menjadi alat ukurnya, alat tolak ukur. Manometer, alat yang digunakan untuk kolom cairan untuk mengukur tekanan. Nah, ini manometer ini untuk mengukur tekanan dalam bentuk cairan. Nah, ada juga selain presisi ada alat ukur panjang dan massa seperti jangkar sorong, di mana dia untuk mengetahui panjang, diameter luar, diameter dalam suatu bentuk benda. Biasanya kalau jangkar sorong di elektro biasanya digunakan untuk mengukur diameter kabel. Nanti itu akan berdampak pada seberapa besar kuat antar kabelnya. Terus juga ada micrometer screw. Micrometer screw adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang dan lebar suatu benda. Neraca sama lengan, ini neraca sama lengan digunakan untuk menimbang massa atau berat suatu objek.
Neraca Ohaus ini adalah alat untuk menimbang benda dengan massa yang cukup kecil. Jadi kayak 0,01 mg dan lain-lain, inilah menggunakan neraca Ohaus. Ini mengukur massa atau logam dalam praktek lab biasa. Nah, untuk alat ukur tadi, alat ukur langsung dan alat ukur tidak langsung, ada juga beberapa contohnya, misalnya blok ukur, Gaussian block. Ini sistem paling sederhana dalam komparasi pengukuran untuk memastikan dimensi dari panjang presisi. Ada batang ukur, ini alat yang digunakan untuk mengukur panjang, mengukur area dengan berbagai ukuran. Jam ukur, ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur keratan permukaan, kebulatan poros, kesejajaran dengan tingkat akurasi tinggi. Dan juga ada jam ukur, di mana alat ukur presisi yang mengukur kerataan permukaan benda kerja. Ini contoh-contoh alat ukur tidak langsung. Oke, kita lanjut. Nah, pengukuran sendiri itu apa sih? Pengukuran adalah suatu usaha untuk menyatakan sifat suatu zat atau benda ke dalam bentuk angka atau harga. Jadinya nanti kalau alat ikut diukur, kita akan bisa menganalisis atau mengetahui kadar dari benda, atau misalnya kemampuan dari benda atau ketahanan benda dan lain sebagainya. Itulah sebagai tolak ukur dalam pengukuran terhadap peralatan-peralatan yang kita punya. Nah, bagaimana didapatkan nilai atau angka dalam pengukuran? Yang pertama itu membandingkan dengan alat tertentu sebagai standar. Yang kedua, membandingkan besaran yang akan diukur dengan skala yang telah ditera atau dikalibrasi. Jadi, kalibrasi juga perlu, sangat penting untuk menjaga alat-alat ukur kita, atau akurasi alat ukur kita, atau tingkat kepresisian alat ukur kita terhadap pengukuran yang diinginkan atau sesuai realnya dari pengukuran. Nah, besaran sendiri untuk pengukuran besaran dalam listrik, di sini besarannya adalah merupakan segala sesuatu yang memiliki satuan yang dapat diterapkan di pengukuran dan perhitungan dengan dinyatakan dalam angka terhadapnya. Jadi besaran sini ada dua jenis, ada besaran listrik dan non listrik. Nah, besaran listrik seperti arus ampere, tegangan volt, tahanan ohm, terus ada daya watt, terus energi ada kWh misalnya E. Ini adalah besaran-besaran listrik dalam yang sering kita jumpai. Untuk besaran non-listrik biasanya seperti sensor suhu atau suhu, kuat cahaya, kebisingan, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan elektrik. Oke, lanjut. Selain besaran-besaran tadi, ada juga alat ukur. Alat ukur bagaimana atau apa? Alat ukur sendiri adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk membandingkan dari besaran yang tidak diketahui dengan satuan pengukuran atau nilai standarnya. Jadi, di sini klasifikasi alat ukur sendiri, yaitu alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pengukuran besaran listrik dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam cara. Antara lain menurut macam arusnya, yang pertama adalah arus searah, yang kedua adalah arus bolak-balik, yang ketiga adalah arus searah dan bolak-balik, atau yang searah itu DC, arus bolak-balik itu AC, kalau searah dan bolak-balik DC atau AC. Menurut ketelitian, pengukuran maka dinyatakan dalam persen dari skala penuh. Jadi alat ukur presisi atau lab itu biasanya 0,1, 0,2, 0,5 kepresisiannya. Alat ukur praktis atau industri biasanya 1,0, 1,5, 2,0, 2,5. Alat ukur kasar atau indikator biasanya 3,0 atau 5,0. Jadi ketelitian pengukuran itu tergantung juga kebutuhannya. Biasanya di lab itu akan lebih spesifik dibanding dengan industri atau indikator, karena di lab itu butuh ketelitian yang sangat detail dibandingkan walaupun secara umum yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan harus detail, tapi biasanya ada toleransi di
Di industri maupun di lab itu ada standar-standarnya masing-masing. Nah, juga menurut besaran yang diukur, di mana ada klasifikasinya, yaitu miliampere itu untuk mengukur arus, atau ampermeter itu mengukur arus, voltmeter atau kilovoltmeter itu mengukur tegangan, ohmmeter atau merger untuk mengukur tekanan, wattmeter atau kilometer mengukur daya, watt-hourmeter itu adalah atau kWh meter untuk mengukur energi, frekuensi meter mengukur frekuensi atau getaran per detik, power factor atau cosinus J, in meter untuk mengukur faktor kerja atau power factor, cos P-nya istilahnya gitu. Menurut jenis penunjukannya, yaitu ada alat ukur untuk penunjukan langsung yang dapat dibaca atau dilihat mengukur langsung, alat ukur yang hasil akhirnya didapat dari beberapa pengukuran langsung adalah pengukuran tak langsung. Jadi di sini adalah yang A ini menurut jenis penunjukannya tadi seperti dijelaskan sebelumnya, pengukuran langsung di mana alat ukur langsung dapat dibaca nih Rangdi. Sedangkan alat ukur yang hasil akhirnya didapat dari beberapa pengukur langsung adalah tak langsung. Jadi misalnya kalau daya sendiri itu adalah tegangan dikali arus. Jadi nanti hasil nilai ukuran tegangan dan arusnya baru dikombinasikan baru didapatkan daya. Energi sendiri juga sama. Ada juga yang C itu alat ukur dengan sistem tercatat. Jadi kita collecting data dari sensor tersebut. Dia membaca per satuan waktu. Menurut sifat penggunanya juga bisa, yaitu papan penghubung atau switchboard, portable, mudah dibawa-bawa kemana-mana dan dipindahkan. Ya, ini untuk sifat penggunaan dari alat ukurnya. Nah, menurut asal kerjanya juga ada beberapa. Yang pertama, mekanisme kumparan putar, di mana alat ini terdiri dari suatu magnet, di mana magnet permanen ini dari satu atau lebih kumparan berputar apabila dilalui arus. Hanya dipakai untuk arus searah. Jadi untuk kalau kumparan putar itu arus searah, contohnya meteran ampere dan volt sama ohm. Terus kalau besi putar, alat terdiri dari elemen besi yang bergerak elektromagnetik dalam suatu kumparan tetap yang dilalui arus, maka alat ini berguna untuk arus searah dan arus bolak-balik seperti meteran ampere dan volt. Untuk asas kerjanya, di mana mekanismenya terhadap mekanisme elektrodinamis, di mana alat ini terdiri dari kumparan tetap yang menghasilkan medan magnet di udara, dan satu atau lebih kumparan yang bergerak secara elektrodinamik bila ia dilalui arus. Alat ini dapat dipakai untuk arus searah dan arus bolak-balik. Contohnya meteran watt. Oke, lanjut. Mekanisme induksi, di mana alat terdiri dari dua kumparan tetap yang menghasilkan medan magnet di udara dan satu plat logam berputar di antara dua kumparan yang akan bergerak secara induksi bila kumparan diarui arus. Alat ini dapat dipakai untuk arus searah dan arus bolak-balik. Biasanya itu kWh meter. Ada piringannya itu yang membentuk poros magnet dari kumparan tegangan. Ada juga termokopel. Nah, ini alat yang mempunyai elemen dua logam yang menjadi panas bila dialiri arus, sehingga elemen ini menampung dan menunjukkan nilai arusnya. Alat ini dipakai untuk arus arah dan arus bolak-balik, contohnya meterannya. Untuk yang ke F itu mekanisme vibrating rate atau batang getar. Ini alat ini terdiri dari tongkat-tongkat yang bergetar disebabkan resonansi karena cara elektromagnetik atau elektrostatik. Alat ini hanya dipakai untuk AC, terus biasanya untuk frekuensi contohnya. Nah, untuk dari alat-alat klasifikasi tadi, kita akan masuk ke cara penggunaannya. Secara umum, penggunaan alat ukur listrik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian itu dirangkai secara seri. Nanti akan diukur biasanya untuk rangkaian seri diukur dalam ampere meternya. Sedangkan yang paralel
Yang paralel di sini adalah disusun secara paralel di dalam suatu rangkaian yang digunakan nantinya voltmeter, frekuensimeter, atau ohmmeter. Untuk rangkaian seri paralel juga di sini gabungan antara seri dan paralel. Biasanya untuk wattmeter, kWh meter, cospi meter biasanya menggunakan seri paralel. Itulah tadi tiga klasifikasi alat istilahnya penggunaan dari alat ukur listrik. Nah, pemilihan instrumen pengukuran pada umumnya mempertimbangkan hal-hal yang di bawah ini. Yang pertama, dapat dipercaya, kecermatan, pemakaian tenaganya seberapa, ukurannya seberapa, mudah di penggunaannya, bentuknya, beratnya, dan harganya. Itulah menjadi faktor-faktor dalam pemilihan pengukuran atau alat ukur yang kalian itu. Biasanya itu akurasinya atau kecermatannya, pemakaian tenaganya seberapa besar dayanya yang dipakai, ukurannya portable apa tidak, mudah penggunaannya, maksudnya pada saat tanpa ribet, tanpa prosedur yang jelimet, tinggal tekan 1-2 kali sudah bisa mengukur. Bentuknya juga bisa menjadi tampilan bahwa kita bisa melihatnya dengan lebih jelas atau lebih gampang untuk dibaca. Beratnya juga itu terkait nanti mobilitasnya dari alat tersebut, dan harganya juga tergantung alat ukurnya sendiri. Semakin bagus biasanya semakin tinggi, tapi ada juga yang menyesuaikan dengan harga tersebut dan kualitas. Harga dan kualitas bersaing. Nah, dari cara alat dan bagaimana alat ukur tersebut, besaran-besarannya bagaimana, klasifikasinya bagaimana dengan kita menganalisis terkait perbedaan dari pengukuran dan alat ukur. Nah, di sini akan dibahas tentang itu, di mana pengukuran sendiri membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya dengan besaran lain yang telah diketahui harganya. Alat ukur yang digunakan untuk keperluan pengukuran. Jadi istilahnya itu dalam sistematis kita bisa mengukur atau dalam sistem perhitungan, tapi di dalam nilai sebenarnya itu belum diukur. Jadi nanti dalam pengukuran inilah yang menjadi pembandingan di mana harganya sudah diketahui nilainya, tapi di dalam pengukuran biasanya ada toleransi dari peralatan tersebut. Jadi tidak mungkin sama dengan harga aslinya. Tapi itulah yang ada di lapangan. Biasanya kepresisiannya atau errornya atau keakurasiannya tergantung pada kualitas dari bahan tersebut. Ada yang sama, ada yang berbeda jauh. Alat ukur sendiri yaitu instrumen untuk mengetahui harga suatu besaran atau suatu variabel. Jadi prinsip kerjanya yaitu harus dipahami agar alat ukur dapat digunakan dengan cermat sesuai dengan pemakaiannya yang telah direncanakan. Maksudnya di sini adalah alat ukur voltmeter ya untuk tegangan, jangan untuk arus. Alat ukur untuk ampere meter ya untuk ampere meter. Jadi peruntukannya sama, kebutuhannya sama, jangan alat ukur tersebut eh, digunakan semaksimal mungkin pada tempat yang tepat, pada kondisi yang tepat dan penanganan yang tepat. Nah, perbandingan ini nantinya bisa masuk atau bisa dapat diklasifikasikan di dalam pengukuran dan kesalahan dalam pengukuran, di mana sebelum kita masuk ke dalam error atau kesalahan dalam pengukuran, di mana ada analisis kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama itu ada instrumen, di mana sebuah alat untuk menentukan nilai kebesaran nilai atau kebesaran dari suatu kuantitas atau besaran suatu benda. Instrumen elektronik sendiri pengembangan dari instrumen di mana cara kerjanya berdasarkan prinsip-prinsip listrik atau elektronik. Ketelitian di mana harga terdekat dari suatu pembagian instrumen dari variabel yang diukur terhadap harga sebenarnya, sehingga nanti tingkat error atau kesalahan pengukuran menjadi lebih sedikit karena kita akan mencari nilai error atau nilai kesalahan yang sedikit dengan keakurasian yang tinggi agar mendapatkan hasil atau analisis yang lebih akurat.
Nah, ketelitian ini berkaitan dengan alat ukur yang digunakan pada saat pengukuran tadi. Jadi, kualitas alat ukur juga berpengaruh terhadap hasil dari nilai ketelitiannya. Ketepatan, di mana tingkat kesamaan nilai pada sekelompok pengukuran atau sejumlah nilai di mana pengukuran dilakukan secara berulang dengan instrumen yang sama. Maksudnya di sini, eh, kalau kita mengukur misalnya 8 volt, mengukur misalnya eh, suatu rangkaian listrik itu 8 volt, terus kita ukur lagi rangkaian listrik 8 volt, itu istilahnya nilainya tepat. Apabila dari alat ukur tersebut mengukurnya berbeda-beda, berarti nanti alat ukur tersebut ada bermasalah, ada atau belum dikalibrasi dan lain sebagainya. Jadi inilah yang harus diperhatikan atau harus diuji, jangan asal sudah satu kali saja kalian mengukurnya, itu nanti akan mengurangi efektivitas atau ketepatan dalam pengukuran tadi. Jadi harus diuji berapa kali, 2-3 kali, nanti range yang paling efisien adalah berada di tengah-tengah antara tiap pengukuran tadi. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah cara melakukan pengukurannya. Jadi caranya juga harus tepat, eh, tempatnya di mana, medianya yang mana, terus yang mana yang mau diukur, seberapa besar yang diukur, dan ukurannya harus juga sesuai dengan alat ukurnya. Sensitivitas, di mana perbandingan sinyal output dengan sinyal yang diukur. Kesalahan error ini adalah penyimpangan variabel yang diukur dari harga sebenarnya. Nah, kesalahan pengukuran ini mengapa penting? Karena tidak ada komponen atau instrumen elektronik yang akurasinya sempurna atau ideal. Pasti ada error, pasti ada toleransi dari rangkaiannya, pasti ada istilahnya pada saat kalian di dalam yang tepat atau ideal itu biasanya di kalkulasi tertulis. Karena misalnya 1 ohm ya 1 ohm. Tapi pada saat kalian mengukur pada alat ukur, resistor yang 1 ohm itu mungkin di bawahnya situ, di bawah 1 ohm situ. Jadi karena ada rugi-rugi atau toleransi di dalam resistor tersebut yang membuat nantinya tidak akurasinya tidak sebaik pada saat perhitungan manual. Error dapat berkombinasi atau semakin besar. Maksudnya di sini adalah misalnya ada dalam rangkaian tersebut ada beberapa rangkaian, ada beberapa komponen. Nanti kalau kalian mengukurnya di dalam satu rangkaian tersebut, nantinya semakin banyak komponen tersebut akan mengakumulasi error-error atau akurasi dari pengukurannya. Jadi itu juga menjadi pengaruh terhadap hasil eh, analisis ataupun hasil pengukuran kalian. Ada human error. Itu kalau human error terjadi biasanya eh, terburu-buru, terus misalnya pada saat pengukuran itu tidak sesuai prosedur, tidak sesuai SOP dan lain-lain. Ada systematic error juga mungkin itu terkait alat-alat ukurnya. Ada random error itu adalah sebabnya tidak dapat diketahui dengan pasti, misalnya cuaca, alam dan lain-lain yang menjadi suhu dan lain-lain yang menjadi faktor random terkait alat ukur itu tidak sepresisi yang biasa. Cara mengatasinya yaitu error dapat diminimalisir dengan melakukan serangkaian pengukuran dan mengambil reratanya. Jadi kita mengukuran berapa kali, terus nanti kita akan kita cuplik datanya, nanti kita akan cari rata-ratanya. Rata-ratanya itulah yang menjadi nanti meminimalisir error yang error dari hasil pengukuran. Istilahnya seperti itu. Nah, macam-macam kesalahan. Biasanya kesalahan umumnya adalah pada diri kita sendiri, kesalahan membaca alatnya, kesalahan membaca alat ukurnya. Ada juga kalau itu bisa dikatakan human error atau gross error, di mana ada kesalahan kalibrasi, kesalahan penaksiran, kesalahan penyetelan itu adalah pada alat ukurnya. Di pada alat ukur itu harus dikalibrasi, harus di maintenance, penaksiran itu ada toleransinya, penyetelannya itu ada toleransinya, itu juga harus
spesifikkan atau harus diatur dulu sebelum kalian mencoba atau mengukur sesuatu komponen. Jadi di sini yang bisa mengatur atau yang bisa mengatasi masalah ini adalah karena ini adalah masalahnya teknis dan manusia sendiri yang biasanya yang teknis tersebut adalah human errornya. Jadi human errornya yang diminimalisir itu kalian harus yang pertama itu harus sesuai SOP-nya, dicoba dulu, dikalibrasi dulu, di setel dulu yang bagus di alat ukurnya, baru dibacanya sebagaimana prosedurnya, bagaimana membaca alat tersebut yang sesuai dengan standarnya. Jadi nanti mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Ada kesalahan sistematis atau seperti misalnya kerusakan, usia alat ukur, aus, dan lain-lain itu adalah terjadi pada perangkat. Kesalahan acak itu random atau bisanya tidak disengaja, tidak secara acak, tidak dapat diketahui secara langsung, itu adalah random. Biasanya ada juga kesalahan batas atau limiting error atau guaranteed error, ialah merupakan batas-batas penyimpangan dari nilai yang telah ditetapkan. Jadi ada toleransinya, misalnya untuk resistor ini berapa persen, untuk sistem distribusi berapa persen, ada toleransi batas atas dan batas bawahnya, itu masih bisa ditoleransi. Kalau lebih dari itu baru tidak bisa ditoleransi kesalahan. Nah, sedangkan gross error sendiri pada dasarnya adalah human error karena kurangnya hati-hati. Yang pertama itu adalah salah baca angka atau salah baca petunjuk jarum, karena kan jarumnya kecil terus dia menunjuk ke angka yang istilahnya garis-garis yang harus diklasifikasikan dulu. Makanya sekarang banyak yang beralih ke pengukuran atau alat ukur dalam bentuk digital, biar mengurangi tadi salah pembacaan dalam penunjukan jarum. Salah dalam mencatat hasil pengukuran biasanya pada saat kalian menulis mungkin saja salah menerka dari tulisannya atau ada gangguan dari eksternal sehingga lupa atau salah menuliskan hasilnya. Alat tidak pernah dikalibrasi, kita mengetahui kalau alat tersebut dipakai terus-menerus tanpa dikalibrasi atau dikembalikan ke dalam standar awalnya, nanti akan menjadikan error atau istilahnya itu tingkat akurasi pengukurannya akan rendah. Makanya alat-alat tersebut, alat-alat yang kita punya harus sering dikalibrasi. Jarum pointer tidak dinolkan sebelum pengukuran. Biasanya kalau kalian menggunakan alat ukur atau alat ukur yang berbentuk jarum, biasanya pada kondisi belum diukur itu angka jarumnya biasanya berada di depan angka 0 atau di belakang angka 0. Nah, pada saat itu kalian harus spell dulu nih, atur dulu nih, harus berada tepat sebelum pengukuran itu adalah berada di titik 0 jarumnya. Barulah itu akurasi. Jangan pada saat alat ukur itu kalian terima, kalian langsung coba. Kalian tidak melihat bahwa alat ukur tersebut berada di titik 0 atau tidak. Systematic error, di mana dihasilkan dari sistem pengukuran, di mana dua gross error yang terakhir dapat dikategorikan juga sebagai systematic error. Jadi alat tidak pernah dikalibrasi, jarum pointernya tidak dinolkan. Ini adalah systematic error. Ini juga terjadi jika sistem pengukuran mempengaruhi kuantitas yang diukur. Oke, lanjut. Ada error absolut. Contohnya R adalah plus minus 50 atau sama dengan error absolut. Oke, di sini ada error absolut dan error relatif. Apa itu error absolut dan error relatif? Error absolut adalah error dalam bentuk nilai yang absolut. Misalnya di sini misalnya resistor dengan 500 ohm plus minus 50 ohm. Itu adalah error absolut karena errornya akan tidak lebih besar dari 50 dan tidak kurang dari 50. Sedangkan error relatif adalah R50 500 ohm itu plus minus 10%.
Error relatif maksudnya itu adalah persentasenya adalah 10%. 500 itu 10%-nya berapa? Entah itu plus 10% atau di bawah minus 10%. Itu yang relatif. Jadi masih kira-kira. Misalnya tegangan yang terukur dengan instrumen yang mempunyai nilai error plus minus 0,2 volt. Tegangan sama dengan 20 volt plus minus 0,2 volt sama dengan dalam errornya adalah absolut. Kalau 0,2 volt kan ada nilainya 0,2 volt. Sedangkan 20% plus minus 0,1% ini walaupun sama 0,2 volt tapi persentasenya adalah 0,1 dalam bentuk persentase, maka ini bisa dibilang dalam bentuk error. Error juga dapat dinyatakan dalam ppm part per million relatif terhadap kuantitas total. Jadi ini terkait error absolut dan relatif. Contohnya juga V sama dengan 100 volt plus minus 1%, di mana tegangan sebenarnya adalah di antara 99 dan 101. Itu di antara, makanya tadi V-nya adalah 1%. Akurasinya plus minus 1% menentukan seberapa dekat pengukuran dengan harga yang sebenarnya. Presisi, di mana bergantung pada perubahan terkecil yang dapat diobservasi oleh pengamatan, sama dengan atau yang dapat diobservasi atau sama dengan atau sebaiknya atau sepantarannya itu adalah resolusi. Angka penting, di mana jumlah angka penting merupakan indikasi kepresisian pengukuran misalnya. Makanya Bapak bilang biasanya itu kepresisiannya berapa angka di belakang koma, biasanya itu adalah 3 angka di belakang koma. Nah, untuk dalam tegangan atau listrik biasanya 8,135 volt. 4 angka penting karena kepresisian pengukurannya menjadi 0,0001 volt atau 1 milivolt. Jadi kenapa harus tadi 4 angka atau 3 angka di belakang koma atau 4 angka penting dari keseluruhan angkanya itu menjadi nilai batasan akurasi dari hasil perhitungan atau pengukuran kalian. Jangan dikurangi, jangan ditambah, jangan dikurangi, ditambahi tidak apa-apa. Maksudnya akurasinya maka semakin banyak itu semakin bagus. Tapi biasanya standarnya biasanya 3 angka di belakang. Penjumlahan jika suatu besaran ditentukan, ini kombinasi error pengukuran ya. Jika suatu besaran ditentukan dengan menjumlahkan dua hasil pengukuran, error besaran tersebut adalah jumlah error absolut dari tiap pengukuran. Jadi nanti V1-nya kan ada errornya adalah plus minus delta V1. V2-nya adalah plus minus delta V2. Nanti kalau dijumlahkan, misalnya tadi energi misalnya, V1 ditambah V2-nya sudah berapa, ditambahi juga plus minusnya errornya berapa. Entah itu plus atau minus. Itulah yang tadi terkait akumulasi dari error tersebut. Selisih diferensial. Jika suatu besaran merupakan selisih dari dua pengukuran, error totalnya adalah jumlah error absolut dalam tiap pengukuran. Nah, kalau selisih juga sama. Kalau penjumlahan itu meningkat, kalau selisih errornya tetap ditambah, tidak dikurangi karena selisih itu errornya tetap dijumlah, tidak berkurang sesuai dengan pembagian dari tiap komponen. Ada juga perkalian di sini atau pembagian jika suatu besaran merupakan perkalian atau pembagian dari suatu pengukuran. Jika suatu besaran merupakan perkalian atau pembagian dari dua pengukuran, maka persentase errornya adalah jumlah jumlah persentase error dalam tiap pengukuran. Maka jika P sama dengan V dikali I, daya dikali I sama dengan tegangan dikali arus, maka persentase error dalam P-nya sama dengan persentase error dalam tegangan ditambah dengan persentase error dalam arus. Jika R resistor atau tahanan sama dengan tegangan dibagi arus, maka nanti persentase error dalam
resistornya atau tahanannya sama dengan persentase error dalam tegangan ditambahi dengan persentase error dalam arus. Ini juga penambahan fungsinya, tidak dikurangi. Perpangkatan sendiri, jika suatu besaran merupakan perpangkatan dari suatu pengukuran besaran yang lain, maka persentase errornya ditentukan sebagai berikut. Misalnya C sama dengan A pangkat B, maka persentase error dari C sama dengan B dalam kurung persentase error dalam A. Inilah terkait persentase-persentase error dalam istilahnya sistem akumulasi atau sistem matematis. Ada juga ini di dalam analisis statistik. Ada nilai rata di mana kalau kita melakukan percobaan pengukuran pertama, kedua, ketiga sampai ke N, nanti dibagi dengan hasil rata-rata N-nya, baru didapatkan nilai ratanya dari hasil pengukuran tersebut berapa persen. Jadi toleransinya berapa persen di 0, ini. Jadi inilah yang menjadi nilai rata-rata dari persentase pengukurannya. Deviasi, di mana selisih antara hasil masing-masing pengukuran dengan nilai ratanya, di mana deviasi rata-rata dapat dipandang sebagai kepresisian pengukuran. Jadi deviasi 1, 2, 3, nanti sampai deviasi dari pengukuran terakhir dibagi dengan N-nya, hasilnya adalah dari deviasi rata-rata. Ada standar deviasi, disebut juga nilai RMS atau root mean square, di mana rho-nya sama dengan akar dari D1 kuadrat, D2 kuadrat, D3 kuadrat sampai D berikutnya, dibagi dengan. Pada sejumlah besar pengukuran hanya terdapat error random, yang dapat dibuktikan bahwa probable error dalam tiap pengukuran adalah 0,6745 kali standar deviasinya. Jadi ada koefisien standarnya yaitu 0,675 dari rho-nya atau standar deviasi. Oke, sampai di sini penjelasan hari ini terkait instrumentasi dan pengukuran. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Bapak akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.